Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 4 pelajaran ke-7. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang hikmah beriman kepada malaikat. Kalau pada minggu yang lalu kita menjelaskan tentang makna beriman kepada malaikat, maka pada hari ini kita akan membahas materi tentang hikmah beriman kepada malaikat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kalian menyaksikan video ini, kalian dapat menjelaskan bagaimana cara beriman kepada malaikat. Selanjutnya, kalian juga harus dapat menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat. Dan yang terakhir, kalian harus dapat menuliskan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang apa itu malaikat. Masih ingatkah kalian bahwa malaikat itu adalah termasuk salah satu makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya, dan ini merupakan bagian daripada rukun iman yang kedua. Mari kita cermati ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Potongan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Jadi, jika ada seorang yang beriman kepada Allah, maka dia pun harus beriman kepada malaikat-malaikatnya, juga kepada kitab-kitabnya, dan juga kepada rasul-rasulnya. Oleh karenanya, siapapun yang beriman kepada Allah, maka dia pun harus beriman kepada apa yang disebutkan dalam ayat ini. Jika tidak dia beriman kepada salah satunya, maka dia tidaklah dikatakan beriman kepada Allah. Oleh karena itu, semuanya harus diimani. Iman itu artinya percaya bahwa Allah itu ada, percaya bahwa malaikat-malaikat itu ada dan diciptakan oleh Allah, percaya ada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan sebagai pedoman bagi umat manusia, dan percaya kepada rasul-rasulnya. Artinya percaya dan yakin bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya dengan membawa kitab-kitab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umatnya kepada jalan yang benar. Anak-anak sekalian, ada beberapa makna iman kepada malaikat. Jadi tidak hanya kita sebatas percaya bahwa malaikat itu ada, tapi ada beberapa makna iman kepada malaikat diantaranya. Jadi bisa dikatakan beriman kepada malaikat jika dia meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak terlihat. Pada minggu yang lalu kita sudah mendengar penjelasan bahwa malaikat itu termasuk makhluk yang gaib. Makhluk yang gaib itu bukan hanya tidak bisa dilihat, akan tetapi dia juga tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan oleh lidah, tidak bisa disentuh oleh tangan, juga tidak bisa dicium baunya. Jadi tidak nampak oleh panca indera. Minggu yang lalu kita bahas demikian. Jadi tidak hanya bisa dilihat, kecuali oleh orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia dapat melihat itu. Contohnya misalnya seperti nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Kemudian yang kedua, makna iman kepada malaikat itu adalah meyakini bahwa malaikat itu merupakan ciptaan Allah yang tidak boleh disembah. Jadi malaikat itu ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya atau nur. Kita sudah tahu minggu yang lalu ya. Kemudian
malaikat itu kan berasal, kata malaikat itu berasal dari muluk. Nah, muluk itu artinya kan kekuatan. Jadi malaikat itu Allah berikan kekuatan yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain, gitu ya. Maka dari itu, walaupun malaikat memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, ini tidaklah boleh disembah, karena yang harus disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan malaikat itu sendiri, termasuk menciptakan seluruh alam semesta ini dan juga yang akan mengakhiri alam semesta ini. Jadi hanya Allah yang harus kita sembah. La ma'budu illallah. Jadi tidak ada yang harus kita sembah kecuali daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat itu memiliki sifat-sifat khusus. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya, sifat-sifat khusus malaikat. Jadi kita harus yakin bahwa malaikat itu selalu patuh kepada perintah Allah. Dia tidak pernah menolak perintah Allah, kan? Nah, ya. Kemudian malaikat juga tidak mati. Tidak mati kecuali nanti pada saat hari kiamat malaikat itu akan mati. Kemudian diciptakan dari cahaya atau nur. Dia juga tidak makan dan tidak minum dan memiliki tugas-tugas tertentu seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana cara kita agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah? Yang pertama, kita harus yakin, gitu ya, harus memiliki keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita harus takut kepada Allah dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah memberikan balasannya. Kan ada tugas malaikat raqib, malaikat atid. Malaikat raqib mencatat perbuatan baik dan malaikat atid mencatat perbuatan yang buruk. Nah, ini kita semua apapun yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan dicatat oleh malaikat. Kemudian banyak mengingat kematian. Karena kita dicatat oleh malaikat, perbuatan kita dicatat oleh malaikat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua ini akan menjadi bahan laporan nanti pada saat kita sudah menghadapi sidang di hari kiamat, bahwa kita punya catatan tersendiri. Setiap orang punya catatan. Maka dari itu, karena kita dicatat oleh Allah dan semua akan dibalas oleh Allah, baik yang melakukan kebaikan maupun yang melakukan kejahatan akan dibalas oleh Allah setelah kita hidup kembali dari kematian nanti di hari kiamat nanti. Jadi harus banyak mengingat kematian. Untuk apa? Agar apa? Agar kita itu selalu berbuat yang baik, selalu menjalankan perintah Allah, selalu menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi karena kita ingat akan kematian dan setelah kematian akan ada balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu kita akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya, gemar mengerjakan perbuatan yang baik. Karena apa? Karena pelakunya itu selalu didoakan oleh para malaikat. Misalnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini kan perbuatan yang baik dan diperintahkan oleh Allah. Mana perintah Allahnya dalam Al-Quran? Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra, bacalah. Jadi bukan hanya membaca, kita membaca teks itu artinya, tapi kita tuh belajar. Kan belajar itu bukan hanya membaca. Kita bisa melihat, belajar dari sekeliling, kan begitu, sekeliling kita apa yang terjadi, fenomena alam, kenapa bisa terjadi banjir, kenapa bisa terjadi longsor, kenapa bisa terjadi musibah-musibah dan lain sebagainya. Nah, ini kita pelajari sehingga kita dapat belajar dari kejadian-kejadian tersebut bagaimana cara menghindarinya. Kemudian mengunjungi para saudara dan sahabat itu merupakan bagian daripada perbuatan baik. Ini juga dianjurkan, kita selalu dianjurkan untuk bersilaturahmi kepada para sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita. Tidur dalam keadaan suci misalnya, kemudian juga memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah,
Nah, ini merupakan bagian daripada perbuatan-perbuatan baik, dan siapapun yang melakukan perbuatan baik seperti ini, maka dia didoakan oleh para malaikat. Anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, ini merupakan perilaku yang mencerminkan, ini contoh ya, contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Baik, kita jelaskan satu persatu. Anak sekalian, ini gambar yang pertama tadi kaitan dengan bersedekah. Suka bersedekah. Kenapa? Apa kaitannya dengan kita suka bersedekah dengan beriman kepada malaikat? Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun dari di waktu pagi, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Yang lain mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang-orang yang kikir. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa berbuat baik itu salah satunya adalah dengan cara bersedekah. Tentu saja bagi mereka yang mampu bersedekah, gitu ya. Jangan memaksakan diri kalau memang tidak mampu. Akan tetapi lebih baik bersedekah jika kita mampu. Nah, jangan sampai menjadi orang kikir, karena orang kikir didoakannya jelek nih sama malaikat. Ini hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini semua ini akan dicatat oleh malaikat, karena ada malaikat pencatat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Yang kedua, gambar yang kedua dan yang ketiga, ini gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya berbakti kepada orang tua, itu kan perintah Allah. Bahkan kita tidak boleh kalau disuruh sama orang tua atau dipanggil sama orang tua, wala taqul lahu ma'ufin, gitu ya. Wala taqul lahu ma'uf. Jadi jangan bilang bahkan. Jadi kita harus segera kalau dipanggil oleh orang tua. Itu saking kita harus menghormati kedua orang tua kita. Kemudian menghormati guru. Kenapa kita harus juga hormat kepada guru? Nah, guru itu kan yang memberikan kita ilmu. Tanpa guru, kita tak punya ilmu. Maka dari itu merupakan orang tua kita, guru itu merupakan orang tua kita. Kemudian menghargai kepada sesama, gitu ya. Nah, juga bagian daripada perintah Allah. Selain itu juga mengunjungi orang yang sakit, ya, itu merupakan bagian dari perbuatan yang baik dan dicatat. Mengunjungi saudara atau tetangga, ini yang kita disebut salah satunya sebagian daripada silaturahmi tadi, gitu ya, banyak saudara. Jadi semua amal perbuatan itu akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Raqib dan Atid mencatatnya. Gitu ya. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada yang di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi perbuatan apapun dicatat. Jadi kita walaupun sembunyi-sembunyi dimanapun ya dicatat oleh malaikat. Misalnya suatu hari, misalnya nanti, saya nggak melakukan itu kok ya Allah. Lihat dulu dong catatannya. Nah, gitu. Jadi ada CCTV sebetulnya di kita itu, tapi CCTV kita tidak terlihat. Allah sengaja melakukan itu. Hikmahnya adalah agar kita selalu berada di jalan yang benar dimanapun kita berada, gitu. Jadi semuanya dicatat oleh malaikat. Kemudian selain daripada itu apalagi? Perilaku yang mencerminkan beriman kita kepada malaikat, karena kita yakin bahwa malaikat itu ada dan diciptakan oleh Allah dengan berbagai tugasnya, maka tentu saja kita ingat mati, selalu taat kepada Allah, kan begitu ya. Nah, ini hikmah dari iman kepada malaikat. Kenapa? Karena perintahnya itu selalu dicatat. Jadi maksudnya ini perintahnya selalu dicatat itu apa? Oleh kita perintah Allah itu selalu dicatat dan dilaksanakan oleh kita. Maksudnya begitu. Jadi perintah Allah selalu kita laksanakan, artinya takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian bersedekah, bersedekah tadi sudah ya. Kemudian juga tolong sesama, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru kita, juga merupakan bagian dari cerminan beriman kepada malaikat,
karena semua perbuatan-perbuatan ini akan dicatat oleh malaikat yang berada pada sisi kita seperti tadi ini ya. Jadi di dekat kita itu ada malaikat pengawas dan dia mencatat semua apa yang kita lakukan, kecil maupun besar. Baik anak-anak sekalian, jadi pembelajaran kita ini sudah kita simpulkan pembelajarannya bahwa malaikat itu ada, gitu ya. Harus yakin bahwa malaikat itu ada dan Allah menciptakannya dengan berbagai tugas-tugasnya, sehingga kita pun sebagai makhluk Allah yang diawasi oleh malaikat, kita harus selalu berbuat baik dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah, di sini ada tugas bagi kalian, ini ya, ada 5 poin. Yang pertama, bagaimana kamu meyakini adanya malaikat yang gaib itu? Dan yang kedua, sebutkanlah 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Mengapa beriman kepada malaikat Allah dapat mendorong kita selalu ingat dengan kematian? Yang keempat, mengapa beriman kepada malaikat Allah dapat mendorong kita gemar bersedekah? Selanjutnya, terakhir, kelima, coba kalian tuliskan perbuatan yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Nah, ini ada bukti lagu nih, lagu beriman kepada malaikat. Ya, jadi ini kalian bisa hafalkan atau kalian nanti bisa lihat pada link pada deskripsi video ini di bawah. Di video nanti ada linknya. Di situ silahkan diklik khusus untuk lagu ini. Sebab Pak kasih contoh sedikit ini ya. Bukti iman kepada malaikat. Arti iman kepada malaikat, yakin bahwa malaikat itu ada, banyak mengingat kematian, gemar berbuat kebajikan, perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Ingat mati selalu taat, perintahnya selalu dicatat, bersedekah juga tolong sesama, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru kita, Raqib Atid mencatatnya. Nah, ini silakan kalian nanti hafalkan, nanti ada di link deskripsi ya. Baik. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga dapat bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.